strikernya sing asing itu sih. Oh masih kayak Gomez kayaknya masih Gomez Gomez waktu itu, sehingga Gomez mengajukan protes ke Arema karena apa salahnya gitu kan sampai dilempar batu sama pendukung Arema. Ini bukan yang dilempar, bukan supporter Madura United tapi pemainnya. Jadi pas supporternya kayak semacam lemparin batu itu ke bis, bukan bis supporter tapi bis pemain. Ke bis pemain. Nah terus waktu itu coachnya masih siapa ya? Masih belum RD waktu itu. Pelatih asing kayaknya ya. Pelatih asing enak kok ikut Madura United itu. Teman-teman sampean kan ya banyak ya yang mendukung Madura United ya. Iya. Kalau hubungan antara Kacong Mania sama Aremania, kalau menurut sampean gimana? Soalnya kan kalau dulu memang akrab ya, tapi sekarang kan ada sedikit gesekan ya. Tahu sendiri kan ya ada sedikit gesekan. Kalau sampean sendiri menyikapinya gimana itu sebagai Kacong Mania itu? Ini kan cuman sebagai kayak uji coba gitu kan. Ya, pramusim. Jadi kan jangan sampai ini adalah tujuan. Ini bukan tujuan, cuman semacam main-main lah, manasin mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Restu. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini saya sowan ke Madura di rumah rekan saya. Ini rekan kampus dulu. Ini di Madura mana Mas? Ini di Sumeneb, daerah asli apa tepatnya di Gulu-Gulu. Sumeneb, daerah Gulu-Gulu. Nah, bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa ke ini yang nonton ini? Nama saya Nurullah, asli dari Sumeneb, Gulu-Gulu. Tapi suka sepak bola ya? Suka sepak bola. Ini termasuk Mas Nurul ini termasuk supporternya Madura United. Ya, Madura United. Nah, bisa disapa dulu mungkin untuk pecinta olahraga sama Kacong Mania yang ada di rumah ini. Untuk pecinta sepak bola Indonesia, terutama Madura United, salam setondara untuk Indonesia. Oke. Kalau di Mas, kalau nyapa versi Madura ke Kacong Mania lah, coba keluarkan ciri khasnya logat Maduranya Mas. Biar nawa-nawa ini percaya kalau sampean dari Madura. Salam setondara Kangkuy Madura United. Atau mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Madura gitu atau gimana? Iya pakai bahasa Madura lah, nyapa Kacong Mania. Kasih dajana pendukung Madura United, selama bulan puasa. Ini masih udah gak ada pertandingan ya untuk Madura United ya. Iya. Udah kalah kemarin, udah lolos kemarin. Jika mau mendukung secara langsung nggak bisa sekarang ya. Kan nggak lolos sama Madura. Jadi untuk mau mendukung Madura United atau yang lainnya jangan sampai mendukung langsung, tapi mendukung di rumahnya masing-masing. Kalau sampean sendiri melihat kekuatan Madura United musim ini gimana Mas? Sebagai supporter Madura asli. Untuk Madura United sebenarnya sudah bagus pemainnya, tapi mungkin masih butuh adaptasi karena udah off lama. Mungkin harus chemistry-nya belum terjalin lagi, jadi harus pelan-pelan, harus diasah lagi karena kurang lebih setahun vakum dari sepak bola main. Jadi harus adaptasi lagi untuk pemain-pemain yang baru bergabung. Tapi pemainnya bagus-bagus lah, ada Beto, terus ya, pemain asing dari Persija itu ya. Lumayan. Kalau menurut sampean kok gak lolos Piala Menpora ini gimana? Kalau sebagai supporter ini butuh adaptasi.
Pemainnya sudah bagus, depan, belakang, tengahnya sudah bagus. Terus Ya kenapa itu. bisa kalah ya? Ya mungkin kan pertama juga pakai taktik, pakai dari coachnya mungkin kalah strategi atau gimana. Dan maklum lah kan lama vakum, mungkin butuh adaptasi, butuh chemistry yang perlu dikuatkan lagi, yang sudah 1 tahun tidak berlatih bareng mungkin chemistry-nya kurang. Jadi kayak ini kan pramusim, jadi jangan sampai ini kan cuman sebagai kayak uji coba gitu kan. Pramusim ya. Jadi jangan sampai ini adalah tujuan. Ini bukan tujuan, cuman semacam Manasi main-main mesin. lah, mesin. Jangan sampai saya kayak apa ya? Karena kalah di pramusim sampai nurunkan coach atau apa gitu kan. Jangan sampai, kan ini cuman pelatihan aja, anggap pelatihan aja. Karena pertandingan sesungguhnya bukan di pramusim ini, tapi nanti di Liga 1. Di Liga 1-nya. Di Liga 1. Iku lho nawak-nawak di rungokno. Jadi pramusim iki istilahnya cuma pemanasan. Jadi nanti untuk tampil garangnya itu di liga utamanya. Jadi kalau pramusim lah jangan menggebu-gebu. Kalau kalah biasa, menang ya alhamdulillah, kalah biasa. Tapi jangan benar. dibuat acuan. Kayak Arema dulu kan mesti juara pramusim tok ya. Iya. Arema sampai dijulukin apa itu Raja Pramusim, tapi di ligane ya wis ngerti dhewe kan, ya wis kok ngono kan ya Aremanya. Jadi pramusim ini bukan bisa dijadikan acuan ya. Nah, ini pelatih ini Madura United siapa Mas? Lali aku. RD. Oh, ya Rahmat Darmawan ya. Darmawan. Rahmat Darmawan. Itu berapa wis lama ya? Sebelum corona, baris sebenarnya sih lumayan baru. Sebelum corona kurang lebih 1 musim kayaknya. Jadi kan corona gak sampai lanjut 1 musim itu kan. Ya itu waktu itu. Awal-awal musim kayaknya. Tapi ini teman-teman sampean kan ya banyak ya yang mendukung Madura United ya. Iya. Kalau hubungan antara Kacong Mania sama Aremania, kalau menurut sampean gimana? Soalnya kan kalau dulu memang akrab ya, tapi sekarang kan ada sedikit gesekan ya. Tahu sendiri kan ya, ada sedikit gesekan. Kalau sampean sendiri menyikapinya gimana itu sebagai Kacong Mania itu? Saya sebagai Kacong Mania, tapi saya juga cinta Aremania. Karena kenapa? Saya kuliah di Malang. Teman-teman saya banyak orang Malang. Jadi selama di Malang, Kacong Mania dengan Aremania, alhamdulillah untuk teman-teman saya, alhamdulillah hubungannya baik gitu. Termasuk sampean, karena sampean juga teman saya. Jadi hubungannya alhamdulillah baik. Kuliah di Malang Gilur dulu ya. Jadi kalau sekitar saya Kacong Mania dengan Madura dengan Kacong Mania, alhamdulillah hubungannya baik. Nggak tahu kalau di luar sana kan nggak tahu. Tapi kan akhir-akhir ini emang hubungan Aremania sama Kacong Mania emang kurang baik. Nah, kalau pendapat sampean tuh gimana? Pendapatnya mungkin karena ada miscommunication, kayak semacam apa ya, menggebu-gebunya, ejek-ejekan. Mungkin karena juga yang menurut saya kan Aremania fanatik. Jadi mungkin karena kefanatikannya itu sehingga kayak semacam ada pertandingan pas kalah dari Madura United, mungkin fanatiknya di situ gitu kan. Fanatiknya di situ sehingga kena imbasnya ke pendukungnya juga gitu kan. Misalkan Aremania tanding dengan Madura United. Maksud saya bukan Arema tanding dengan Madura United. Terus Arema kalah di kandangnya dengan Madura United. Mungkin itu juga jadi pemicu retaknya hubungan Aremania dengan Madura dengan Kacong Mania. Karena posisinya di Kanjuruhan mainnya, terus Arema kalah sehingga imbasnya ke pendukungnya. Oh, dulu itu ya? Iya. Arema tahu kalah ya di Kanjuruhan sama Madura dulu. Bukan kalah, seri waktu itu. Seri waktu itu. Tapi waktu itu langsung supporternya kayak semacam lemparin batu itu ke bis, bukan bis supporter tapi bis pemain. Oh. Ke bis pemain. Nah, terus waktu itu coachnya masih siapa ya? Masih belum RD waktu itu.
pelatih asing kayaknya ya. Masih Pelatih asing enak kok ikut Madura United itu. Strikernya sing asing itu aja. Masih kayak Gomez kayaknya, masih Gomez waktu itu. Sehingga Gomez ngajukan protes ke Arema karena apa salahnya gitu kan, sampai dilempar batu sama pendukung Arema. Ini bukan yang dilempar, bukan supporter Madura United, tapi pemainnya. Jadi pas Arema away ke Bangkalan ya dibalas sama supporter dengan nyanyian gitu. Kurang paham saya. Kurang paham ya. Kurang paham. Lupa. Lihat di video-video yang beredar itu Mas, itu ada pemainnya Arema pas masuk baru tiba di Bangkalan itu ada nyanyi-nyanyian gitu. Jadi nyanyi-nyanyian yang istilahnya say word lah. Kata-kata sebelum perang gitu loh. Itu kan udah menunjukkan kalau hubungan kita sedang tidak baik-baik saja, padahal dulu kan udah akur gitu loh. Iya kan? Mungkin bisa siapa untuk Kacong Manianya dengan bahasa Madura dinasehatin gitu sambil ngadep ke kamera untuk bahasa Madura. Kangkui Kacong Mania minta tolong sebagai supporter Sebagus sesama supporter baik Aremania, Kacong Mania atau pendukung-pendukung sepak bola selain kita jaga secara profesional gitu kan. Kalau hanya di lapangan mainnya jangan sampai ke luar lapangan, jangan sampai ke luar lapangan. Jadi kita dukung di waktu di lapangan saja, jangan sampai menggebu-gebu di luar lapangan. Jadi kalau di luar lapangan saudara, tapi luar lapangan, kalau di luar lapangan kita saudara, tapi kalau di dalam lapangan kita adalah saingan gitu. Tetap rival yang sehat. Sehat. Kalau katanya Cak Nun, suka Cak Nun? Suka. Cak Nun ini pernah ceramah, sepak bola ini pemersatu bangsa. Ya. Alangkah lebih baiknya kalau sepak bola itu dikembalikan kepada hakikatnya, yaitu sebagai pemersatu dan penghibur masyarakat. Gitu. Jadi sepak bola ini dijadikan hiburan, jangan dijadikan buat cacian gitulah ya. Menurut saya Aremania dengan Kacong Mania menurut saya aman-aman aja. Karena kenapa? Banyak orang Madura yang merantau di Malang. Ya. Rata-rata Malang banyak orang Maduranya. Contohnya, ya saya pun juga merantau ke Malang. Terus daerah Pasar Besar. Kalau sampean sendiri nilai Aremania gimana? Sampean kan merantau di Malang pas kuliahnya. Aremania fanatik. Orangnya fanatik. Jadi jangan sampai ngotak-ngotak Arema gitu kan. Jangan sampai jelek-jelekan Arema. Jadi kena gitu. Jadi fanatik Arema. Apalagi menyinggung tentang masalah bonek gitu kan. Iya. Memang saya akui Aremania fanatik gitu kan. Tapi selama tidak di luar sepak bola, insya Allah aman-aman aja. Cuman fanatiknya di sepak bola aja. Fanatiknya di sepak bola. Di sepak bola. Jadi jangan sampai kayak semacam jelek-jelekan Arema, keluar tentang Arema gitu. Fanatik dalam hal yang apa ini? Dari segi negatif atau positif? Fanatik pendukungnya mendukung, fanatik apa bahasanya ya? Gila bola. Gila bola. Fanatik loyal ya ke tim ya. Bukan masalah positif negatif, tapi fanatik terhadap bolanya. Nanti bisa dilarikan kemana gitu kan? Kalau misalkan bisa ke negatif juga bisa, karena misalkan ya kayak kuar tentang Arema gitu kan, itu kan nanti larinya ke negatif kan. Ada orang supporter luar kuar tentang Arema, nanti larinya ke negatif, sering mencela nanti kan, karena Arema memang gila bola, fanatik terhadap Arema gitu kan. Jadi nanti ada balasan pastinya. Misalkan saya selaku Madura United pendukung Madura United, Kacong Mania, nanti jelek-jelekan Arema, nanti malah yang Arema pun ada balas karena mereka juga fanatik gila bola juga gitu kan. Kalau jelek-jelekan tuh biasa iya. Sepak bola ya. Oke. Kalau ini wis terakhir, ini kan Piala Menpora tinggal Persija, Persib, PSS Sleman sama PSM Makassar. Kalau menurut sampean siapa ini yang bakalan ketemu di final dan menjadi juara? Ya.
Mungkin Persija sama Persib mungkin. Persija sama Persib. Kenapa? Persija sama Persib. Ya kurang paham. Kok saya kurang paham? Dilihat dari pemainnya, pemain, pelatihnya, dari pemain. Pemainnya. Iya dari pemain. Pemainnya kok enak. Ya, dari mainnya maksudnya. Dari mainnya. Tapi kalau prediksi itu kemarin tuh Bali United, terus Persib sama Persija. Prediksiku yang juara ini ya. Yang awal juara. Nah ini Bali United ini gugur karena kalah sama PSS Sleman penaltian. Kalau aku ya prediksiku kalau yang nggak juara Persija ya Persib ini. Andalanku pertama Arema gak lolos. Ya prediksiku ya dua ini ya. Nanti juga timbul hal baru juga nanti ini karena The Jack dengan Boboto kan gak terlalu akur kan. Nanti kalau kan di final misalkan ya, nanti kan pasti ada sering menjelekkan pastinya supporternya. Iya, tapi ini untung aja dukung dari Hamur ya. Iya, untung aja dari rumah. Di rumah. Oke. Mungkin sekian Kak disapa dulur-dulurnya yang ada di Bangkalan, Sumenep, Pangkuy, Kacong Mania, Sebeda Madura, terutama Sebeda Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep, tetap jaga persatuan. Pas puasa ini. Menunaikan ibadah puasa. Insya Allah kalau untuk orang Madura, Insya Allah untuk puasanya Insya Allah lancar-lancar. Karena rata-rata di Madura agama Islam. Agama Islam ya. Lah ini dulur-dulurku kabeh. Jadi ini aku akan mengasih kalian giveaway ya, giveaway pulsa 100.000 untuk dua orang pemenang. Silakan tulis komentar kalian di bawah ini siapa yang akan menjadi juara di Piala Menpora 2021 ini. Apakah PSS Sleman, PSM Makassar, Persib atau Persija ya. Nanti silakan tulis di kolom komentar di bawah ini sama tinggalkan Instagram kalian biar bisa saya hubungin. Kalau prediksi sampean siapa yang juara Piala Menpora ini? Saya di Persib sih. Persib ya? Persib. Waduh sih, aku prediksiku sih Persib soalnya pelatih ini bagus, pemain ini pisan Jos Robert, kemudian tahu gak juara Arema. Nah, akhir kata saya bersama Mas Nurullah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata tutur kata ya yang disengaja maupun tidak. Sebenarnya wis kita sebagai supporter arus bawah yo. Terus bang. Kita ya suka sepak bola tapi ya fanatik juga. Ya kita wis komentar ya wis sepurane kalau ada salah ya. Oke, akhir kata wabihal taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Mas Nurul, salam setom darah untuk Indonesia. Ditambahin dulu. Oke, Mas Nur.